Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, bagi warga jemaat yang ada hadir dalam ruang gereja saat ini, pun juga bagi warga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Sri Mulyani Larobu. Jemaat dikasih Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, datang dan bersekutu, memuji dan muliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan berkenanlah atas pengabdian kami ini, ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan gereja yang Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan membaca Kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 6 dengan berbalasan. Mari kita mulai. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepala yang berdarah
Umat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilayani melalui pemberitaan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh menikmati karunia Tuhan di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini melalui ibadah keluarga, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh memahami, boleh melakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Yang menyatakan demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan malam hari ini hanya 2 ayat saja. Itulah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ada pertanyaan demikian. Apakah setiap manusia yang mengikut Yesus akan bebas dari segala penderitaan, akan bebas dari kesusahan, akan bebas dari kecemasan, bahkan juga mungkin kekhawatiran dalam hidup ini? Jawabannya jelas tidak. Memang ada orang Kristen atau pengikut Yesus, dia akan berpikir begini, kalau sudah mengikuti Yesus, maka tidak ada kesusahan, maka tidak ada penderitaan, maka tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Ini boleh saya katakan pemikiran yang menyesatkan, kira-kira begitu. Sebab orang bisa berpikir kalau mau senang, kalau mau happy, kalau mau sukses, ya datang saja pada Yesus. Mengikuti Yesus, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak mudah. Tidak gampang menjadi seorang pengikut Yesus. Mengapa saya mengatakan tidak mudah dan tidak gampang? Karena ada kualitas hidup yang dituntut oleh anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, sepanjang dia menjadi pengikut Yesus. Apa itu kualitas hidup?
Pertama-tama adalah kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikut aku. Yesus sendiri juga mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi memang ada tuntutan kualitas hidup yang harus kita lakukan, harus kita jalani. Tidak serta-merta kita menjadi pengikut Yesus, ya begini-begini saja, tidak. Hal ini sudah disampaikan dalam pemberitahuan pertama penderitaan Yesus. Bisa Bapak Ibu baca dan lihat dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita membahas tentang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, saya membaca melihat di dalam Injil Matius, Injil Markus dan Lukas, itu ada 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Tidak sampai 4. Nanti lihat di rumah. Dan Injil dalam kitab Yohanes, hal ini tidak dituliskan. Saya cek-cek dalam kitab Injil Yohanes, tidak ada pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Jadi kalau kita melihat pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada pemberitahuan yang ketiga. Injil Matius, Markus, dan Lukas ada semua dituliskan di dalam. Jadi ini pemberitahuan penderitaan yang kedua. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita melihat konteks pembacaan ini. Dalam konteks pembacaan ini, murid-murid Yesus yang mengikuti dia di Galilea, mereka mengalami guncangan yang sangat hebat. Mereka mengalami kekhawatiran, kecemasan yang sungguh hebat. Padahal Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa melihat apa yang dilakukan Yesus. Mereka bisa melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, berjalan paling depan, Tuhan Yesus berada di garda terdepan, mungkin kita akan berkata, siapa takut? Jadi kualitas hidup yang saya katakan tadi 3 itu, ya tidak perlu kita takut menyangkal diri, tidak perlu kita takut memikul salib, mengikut dia. Karena itulah konsekuensi sebagai anak-anak Tuhan. Yesus dalam pembacaan ini dengan tegas dia mengatakan bahwa sesuatu hal akan terjadi dalam dirinya. Dia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami penganiayaan, bahkan mati di kayu salib. Dia akan menerima itu. Tetapi rupa-rupanya berita ini menjadi momok yang menakutkan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Seharusnya mereka tidak usah takut, karena memang Yesus harus melakukan karya penyelamatan atas dosa-dosa umat manusia. Dari konteks pembacaan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin bagi kita akan berkata kepada Yesus, juga murid-murid Yesus pada waktu itu, mungkin kita akan berkata demikian. Coba guru cerita yang enak-enak saja.
Coba guru cerita yang happy-happy saja. Jangan menceritakan sesuatu hal yang membawa kesusahan, membawa kecemasan, membawa kekhawatiran, yang membuat hati kita menjadi gelisah. Itulah yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Berbicara tentang banyak hal dewasa ini, masalah kekhawatiran, masalah kecemasan, ya bukan sesuatu hal yang baru. Kita dengar kelangkaan minyak goreng ya, itu juga membuat kita cemas. Masih hal kecil saja. Bagaimana Pak ya? Iya, orang sudah bingung mau cari minyak di mana. Kita tidak bisa goreng-goreng lagi. Kecemasan itu membuat kita, sepertinya ini sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa dulu? Solar juga mulai langka. Berita-berita seperti itu kadang-kadang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan mulai putus asa, mulai kecewa, mulai cemas. Tetapi bagi Yesus, hal itu tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita ragukan. Karena apapun yang kita gumuli, apapun yang kita khawatirkan, itu semua dalam rancangan Tuhan. Dalam konteks pembacaan ini, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menjalani jalan penderitaan. Sehingga hati murid-muridnya sangat sedih sekali. Itu ayat terakhir tadi dalam pembacaan kita. Maka hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih. Mereka sangat sedih. Mengapa guru kita yang selama ini kita andalkan, ternyata dia harus menjalani penderitaan, bahkan kematian di atas kayu salib. Itulah realita yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya bahwa mereka harus tetap tegar. Mereka harus memahami bahwa inilah karya jalan keselamatan bagi seisi dunia atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Di Minggu Prapaskah ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu saudara dan saya supaya kita tetap tegar di dalam penderitaan, supaya kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Dengan segala peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata, kita tetap melihat bahwa Tuhan ada, menyediakan kebahagiaan, kehidupan yang aman, menyediakan ketentraman, kedamaian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi jangan sekali-kali lagi kita harus sedih, kita harus putus asa, kita harus cemas. Kita harus tetap menghadapi realita hidup. Kita tetap maju bukan mundur. Apapun yang terjadi di depan mata kita, kita harus tetap percaya bahwa Yesus akan mampu bersama-sama dengan kita menjalani hari-hari hidup dengan segala konsekuensi sebagai murid-murid Yesus. Kita harus tetap menyangkal diri, memikul salib, tetap setia mengikuti Dia mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Kidung Jemaat 183.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di malam hari ini Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang bersekutu memuji memuliakan Engkau. Firman-Mu telah datang menyapa kami, yang memberitahukan tentang penderitaan Yesus yang kedua, di mana dalam konteks pembacaan tadi, ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita itu, murid-muridnya menjadi sedih. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami ini adalah murid-murid-Mu. Kami ini adalah para pelayan-pelayan-Mu. Kami ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan menjadi murid, menjadi pengikut Yesus. Di dalam kehidupan dan pengiringan kami, ada banyak hal yang kami jumpai, ada banyak hal yang kami alami, yang terkadang membuat hati kami kecewa, membuat hati kami gelisah, takut dan khawatir, bahkan mungkin kami sedih seperti murid-murid Yesus dalam pembacaan ini. Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghadapi realita kehidupan di era milenial ini dengan banyak-banyak godaan tantangan hidup. Tetapi kami harus menyadari akan status kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid-Mu. Kami dituntut untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berita keselamatan bagi sesama kami manusia. Dan di dalamnya ada kualitas hidup yang harus kami jalani. Itulah kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikuti Engkau. Kiranya kami boleh memahami hal itu, bahwa salib yang kami pikul di dunia saat ini adalah sementara adanya. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, tatkala kami menghadapi penderitaan itu, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda kami alami, kami tetap setia, kami tetap kuat, dan kami dimampukan oleh Tuhan sampai akhir hayat hidup kami sekalipun. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam naungan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Dengan berbagai persoalan hidup kami mampu melewati semuanya itu, dan ada kebahagiaan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, baik yang berada di rumah Tuhan saat ini, di gedung gereja ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara daring di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat kehidupan kami masing-masing, pribadi, keluarga, apa yang menjadi gumul juang kami, hanya Tuhan yang tahu. Memberkati jemaat-Mu dengan segala
rutinitas aktivitas mereka yang berbeda-beda. Ketika Engkau menghadirkan kami menjadi seorang pekerja di kantor, menjadi seorang wira swasta, menjadi seorang pegawai negeri, menjadi seorang anggota Polri, TNI, dan lain sebagainya, kami tetap dimampukan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa garam dan terang, menjadi seorang pekerja yang bertanggung jawab, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Dan melalui semuanya itu, apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga, Tuhan akan cukupkan. Memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati akan anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami, memberkati siapapun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami semua. Penggembalaan Tuhan akan senantiasa menjadi milik kami ketika kami melangkahkan kaki untuk bekerja dan melayani Tuhan. Kami tetap setia, kami tetap kuat dan dimampukan oleh Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan di dunia ini tidak menjadi sia-sia di mata Tuhan. Hamba-Mu mendoakan akan jemaat-Mu yang terbaring karena sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit saat ini. Hadirlah kiranya Tuhan Engkau menolong dan melewati mereka melalui para medis, melalui topangan doa. Kiranya Tuhan yang tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan menjamah dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Paskaina, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pamase, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Wahidin dan tadi siang telah menjalani operasi. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini dengan kondisi yang lemah karena penyakit yang dia derita. Berkati suami, berkati anak-anak. Tuhan melihat upaya para medis dalam perawatan dan pengobatan untuk kesembuhan hamba-Mu Ibu Pendeta Paskaina. Dukungan doa dari keluarga, dari jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, kami bersatu hati Tuhan mendoakan buat Ibu Pendeta Paskaina. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, secara khusus keluarga Maelisa Sinanu. Atas dimuliakannya orang tua, Bapak, Opa yang terkasih, almarhum Bapak Donald Maelisa, pada hari Minggu kemarin di Palu dan sudah dimakamkan pada hari Selasa kemarin. Segenap rumpun keluarga Maelisa Sinanu, tentunya mereka berduka atas musibah ini, atas situasi dan kondisi yang tidak menyukakan hati mereka, tetapi biarlah mereka boleh ikhlas. Mereka boleh menyadari bahwa hidup dan kehidupan kami ini adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, yang selalu kami panjatkan di dalam doa masing-masing, Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengar setiap doa dan harapan umat-Mu. Kokohkan iman pengharapan kami. Berikan kami solusi yang terbaik atas setiap pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, juga kami serahkan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun
ulang tahun perkawinan dalam minggu berjalan ini, berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami jemaat-Mu. Memberkati kami semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah malam hari ini. Pelayan liturgi, diaken dan penatua dari sektor pelayanan 12, organis, kantoria, operator LCD dan sound system. Tuhan memberkati semua kami yang telah menyiapkan segala fasilitas untuk kami pakai beribadah pada malam hari ini. Pribadi keluarga kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami semangat untuk tetap setia melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan sudah beri bagi hidup kami masing-masing. Semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam minggu berjalan ini, program-program di dalam jemaat kami, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pelaksana harian majelis jemaat, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, kostor, security cleaning service, semua kami yang terlibat dalam pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Berikan kami hikmat daripada-Mu. Kami tetap bergandengan tangan. Kami tetap seia sekata menjalankan tugas panggilan yang mulia ini. Sehingga semua yang kami lakukan semata-mata bukan kuat dan kuasa kami, tapi semuanya karena Tuhan yang ada memampukan dan mempercayakan pelayanan ini. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 12, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari menyanyi dari Gita Bakti 284. Bawa
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Kau percayakan untuk mengelolanya. Doa kami, hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayan dan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk. Warta Jemaat, Rabu 30 Maret 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, Diaken Penatua Sektor Pelayanan 12, Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Febri Daulu, pemandu lagu produk siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-39 tahun GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Dalam rangka mensyukuri pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja di tengah persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, maka pada tanggal 27 Maret 2022, Gereja Tuhan ini telah memasuki usia pelayanan yang ke-39 tahun dalam kurung 27 Maret 1983 sampai 27 Maret 2022. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022. Waktu pukul 7.00 WITA sampai selesai, pelayan firman Bapak Pendeta Charles J. Manuputi, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ. Mohon kehadiran koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12, BPPJ, pengurus dan pelayan Pelkat, pengurus komisi, pegawai kantor majelis jemaat, dan warga jemaat di dalam ibadah syukur ini. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Alvira Tatiwakeng, liturgis Bapak Adri Kalangi dan Bapak Nick Samson. Pemandu lagu, Bapak Richard Devin Tulaseket, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring dan luring pada ibadah tersebut.
2. Bidang Inforkom dan Litbang. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 waktu pukul 18.00 sampai selesai. Tempat gedung GKP 2. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat sektor 1 sampai 12 dan BPPJ dalam sidang tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yaitu hidup dalam kasih dan kehendak-Nya agar nama Tuhan dimuliakan. Sidang jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini, selalu, dan sepanjang masa.